Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat 7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada yang mengatakan akhir zaman, bahkan ada yang mengatakan akhir dari akhir zaman. Jadi artinya tidak banyak waktu lagi. Nah, di zaman seperti saat ini dibutuhkan satu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, semakin mendekati hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, harusnya kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk itulah makanya firman Tuhan mengingatkan, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi poinnya adalah berdoa. Ya, jadi dengan kita selalu berdoa kepada Tuhan, maka kita punya relation atau hubungan pribadi dengan Tuhan semakin dekat. Nah, ini penting ya, karena kita butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih lagi ya menjelang kedatangan Tuhan. Wah, kalau ngomong menjelang itu rasanya kok sudah dekat sekali. Memang sebetulnya dekat, cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, karena Alkitab juga nggak menyebutkan kapan waktunya. Cuma semakin dekat. Zaman dulu saja ketika kitab suci ditulis itu sudah dekat. Apalagi sekarang pastilah sangat-sangat dekat. Nah, dibutuhkanlah kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin hadir semakin dekat dengan Tuhan. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar ya sambil lalu. Karena itu firman mengingatkan kuasai dirimu dan jadilah tenang. Orang yang bisa menguasai diri, menguasai keadaannya, dan tenang, dia bisa berdoa. Jadi karena berdoa ini bukan sesuatu yang sekedar dihafalkan, kebiasaan, rutinitas, bukan. Berdoa ini butuh satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu orang yang gak tenang, orang yang masih dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, ya mungkin bebannya yang karena banyaknya pikiran sehingga akhirnya justru orang gak bisa berdoa. Yang jalan pikirannya terus berusaha cari solusi sendiri. Padahal dengan kita berdoa, kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Sehingga masalah dan pergumulan yang kita hadapi pun bisa menemukan solusi.
Tetapi bicara tentang berdoa ini juga tidak selalu berhubungan dengan orang yang punya masalah, punya pergumulan. Ya, karena masalahnya banyak, akhirnya dia sampai nggak bisa berdoa. Ya, karena pikirannya galau, dia nggak bisa berdoa. Ya, itu bisa saja. Tetapi tidak hanya itu loh. Kadang-kadang orang yang diberkati, hidupnya berhasil, tidak kekurangan, dia sukses dengan apa yang dia kerjakan. Nah, orang yang demikian juga kadang-kadang nggak ada waktu berdoa. Sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusannya. Atau bahkan nggak sibuk menyibukkan diri. Karena merasa ya aku baik-baik saja. Nah, seakan-akan tidak butuh Tuhan. Padahal dalam hal ini, entah engkau yang sedang dalam pergumulan masalah, atau engkau yang sedang hidup dalam istilahnya tanpa beban, hidup yang merdeka, hidup yang berhasil, hidup yang diberkati, ya siapapun, ya kondisi apapun, Tuhan ingin supaya kita senantiasa berdoa. Berdoa ini menjadi penting karena bukan hanya bicara tentang permohonan, minta pertolongan, minta berkat, bukan hanya itu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa berdoa ini sebetulnya adalah interaksi kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, berulang kali saya sampaikan dalam hal berdoa sesungguhnya langkah baiknya itu dua arah. Dalam arti kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu, ada waktu juga kita mendengarkan Tuhan. Sehingga kita tahu apa sesungguhnya yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, tenang. Apapun keadaan, tenang dulu. Entah engkau yang dalam masalah, mungkin dalam pergumulan, atau engkau yang justru hidupmu terbebas dari masalah, hidup yang boleh dikatakan tanpa beban. Engkau tetap harus tenang. Ya, fokus dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik dalam hidupmu untuk berinteraksi dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau menyapa Dia, berseru kepadanya, berkomunikasi dengan Dia. Ya, Tuhan senang dengan orang yang mau datang kepadanya di dalam doa-doanya. Jadi bukan sekedar permohonan, tetapi juga artinya berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Lebih sungguhlah engkau menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadilah tenang, kuasai dirimu, dan tetaplah berdoa. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan. Seringkali Tuhan pergumulan permasalahan hidup kami yang berat membuat kami sulit untuk berdoa. Karena ketakutan kecemasan yang ada. Tapi hari ini kami diingatkan kami harus bisa menguasai diri dan jadi tenang. Demikian juga kadang kami merasa diberkati, merasa tidak kurang apa-apa, sehingga kami kurang berdoa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menguasai diri dalam segala hal, menjadi tenang dan tetap berdoa. Karena kami mau Tuhan, bukan sekedar permohonan-permohonan, tetapi kami doa ini adalah hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, mengalami kedekatan dan keintiman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.